Welcome back everybody to Neutrality Studies. Selamat datang kembali di Neutrality Studies. Nama saya Pascal Lotas, dan hari ini saya bersama Dr. Ivana Nikolic-Hughes, Direktur Program Frontiers of Science di Universitas Columbia, serta Dr. Peter Kachnik, Profesor Sejarah di American University di Washington, D.C. Ivana, Peter, selamat datang. Senang sekali bisa bersama kalian. Welcome. Glad to be with you. Baik, Pascal. Senang sekali Peter sendiri. Glad having you again, and we were in an exchange. Senang sekali bisa berbincang lagi dengan Anda. Belum lama ini, kita sempat berdiskusi tentang pengalaman Anda di konferensi NPT, juga beberapa artikel yang Anda tulis tentang Jepang dan sekutu-sekutu Amerika Serikat lainnya, serta dorongan tanpa henti menuju militerisasi. Ivana, mungkin Anda bisa mulai dengan menjelaskan sedikit soal militerisasi. Tempat mana yang paling membuat Anda khawatir saat ini? Kalau melihat pola pikir yang Anda tangkap dari Amerika Serikat atau para sekutunya. From the US of these US allies. I think everything worries me at this moment, Pascal. Maksud saya, saat ini saya merasa khawatir tentang banyak hal, Pascal. Menurut saya, situasinya memang cukup gawat. Jelas, apa yang sedang terjadi di Timur Tengah itu benar-benar menakutkan dan masih terus berlanjut. Memang kadang ada jeda di sana-sini, tapi konflik itu sama sekali belum berakhir. Perang di Ukraina juga masih berjalan, sudah lebih dari 4 tahun sekarang. Mungkin ada tanda-tanda kemungkinan tercapainya kesepakatan, atau setidaknya gencatan senjata, tapi situasinya tetap sangat rapuh. Tadi kamu menyebut NPT. Untuk pendengar, itu adalah Traktat Non-Proliferasi Senjata Nuklir. Perjanjian ini sudah ada sangat lama, sudah berlangsung selama beberapa dekade. Dinegosiasikan pada tahun 60-an, ditandatangani tahun 68 dan mulai berlaku tahun 1970. Jadi perjanjian ini sudah berusia 56 tahun. Dan pertemuan itu sedang berlangsung sekarang di sini di New York City, tempat saya duduk di rumah saya. Ini adalah konferensi peninjauan yang ke-11 dan suasananya sangat-sangat penuh perdebatan. Peter dan saya sudah berada di sana hampir sepanjang 2,5 minggu sejak dimulai. Konferensi ini akan berakhir pada akhir minggu depan, tepatnya tanggal 22 Mei. Peter dan saya hadir bersama di sebuah acara sampingan hari Jumat lalu. Bekerja sama dengan rekan-rekan dari masyarakat sipil dan para diplomat yang sejalan sangat menyenangkan bagi saya. Tapi semua hal lainnya terasa sangat sulit. Saya rasa Anda bisa membayangkan, minggu pertama pada dasarnya dihabiskan untuk debat umum. Dan yang sebenarnya terjadi lebih dari hal lain apapun adalah berbagai pihak saling menyalahkan. Kamu bisa bayangkan, siapa yang menyalahkan Amerika Serikat atas apa yang terjadi di Iran, siapa yang menyalahkan Iran, siapa yang menyalahkan Rusia, siapa yang menyalahkan Tiongkok, kan? Jadi yang terjadi hanyalah saling tuding bolak-balik, bukannya benar-benar memikirkan apa yang sebenarnya mereka miliki bersama, apa yang ingin mereka capai bersama, dan bagaimana mereka bisa menjembatani perbedaan itu. Terutama bagaimana mereka bisa menetapkan arah bagi perjanjian non-proliferasi senjata nuklir, yang omong-omong juga mencakup kewajiban untuk perlucutan senjata nuklir. Dan itulah poin-poin utama yang belum terpenuhi dalam hal non-proliferasi. Negara-negara yang sudah bergabung dengan perjanjian ini sejak puluhan tahun lalu tidak menyebarkan senjata nuklir. Satu-satunya negara yang pernah menjadi anggota perjanjian, lalu keluar dan mengembangkan senjata nuklir adalah Korea Utara. Jadi dalam hal itu, perjanjian ini bisa dibilang berhasil. Tapi di sisi perlucutan senjata, yaitu 5 negara yang diakui sebagai negara pemilik senjata nuklir, Amerika Serikat, Rusia, Inggris, Prancis, dan Tiongkok, jelas belum melucuti senjatanya. Bahkan mereka justru menjauh dari upaya apapun yang bisa dianggap sebagai langkah menuju perlucutan senjata. Saya berhenti di situ dulu dan mungkin saya beri kesempatan ke Peter menambahkan konteks terkini. Ya, Peter, gimana kamu melihat konferensi peninjauan NPT? Dan buat semua yang mendengarkan, NPT itu mungkin perjanjian nuklir paling penting, salah satu dari sedikit yang masih tersisa.
Ini perjanjian multilateral, dan hampir semua negara ikut di dalamnya. NPT adalah pilar utama untuk menjaga agar jumlah negara pemilik senjata nuklir tetap di angka 1 digit. Sekarang ada 9 negara. Amerika Serikat terus bilang kalau Iran ingin punya 1, yang berarti jadi negara ke-10. Tapi Iran tetap menegaskan, tidak, kami tidak menginginkannya. Kami hanya ingin mendapatkan manfaat dari NPT, yaitu hak untuk memiliki program nuklir untuk tujuan sipil, terutama untuk energi dan bidang medis. Betul sekali. Dan mereka mengklaim hal itu kan, Peter? Tapi sebenarnya, NPT itu tidak pernah menjadi sesuatu yang mudah. Butuh waktu 10 tahun untuk merundingkannya, dan bahkan mengadakan konferensi peninjauan pun sangat sulit. Kalau kita bandingkan situasi sekarang dengan apa yang kita tahu dari sejarahnya, menurutmu, di mana posisi NPT saat ini sebagai sebuah rezim, sebagai sistem global? Pascal, I just finished an interview with Pascal, saya baru saja menyelesaikan wawancara dengan Press TV dari Iran. Itu wawancara tertulis, bukan wawancara lisan. Besok atau dalam beberapa hari ke depan akan ada lanjutan dengan mereka. Tapi yang ini wawancara tertulis. Dan mereka menanyakan 5 pertanyaan besar tentang NPT, peran dan tanggung jawab Iran, serta tuntutan Amerika Serikat agar Iran menghentikan seluruh kegiatan pengayaan dan mengirim keluar semua uranium yang sudah diperkaya, termasuk yang sangat tinggi kadarnya. Kamu tahu secara moral maupun hukum, posisi Iran dalam hal ini jelas jauh lebih kuat dibandingkan posisi Amerika Serikat. Kalau kita bicara soal posisi NPT secara historis, sebenarnya perjanjian itu sekarang nyaris tinggal benang tipis. Banyak sekali negara yang berada di ambang pengembangan senjata nuklir, atau setidaknya merasa mereka punya hak dan kebutuhan untuk memilikinya. Contohnya 73% warga Korea Selatan mengatakan bahwa negaranya seharusnya punya senjata nuklir sendiri. Baru-baru ini, Presiden Polandia Duda juga menyatakan bahwa Polandia perlu memiliki senjata nuklir. Zelensky pernah bilang, kalau Ukraina tidak bisa bergabung dengan NATO, maka berikan kami senjata nuklir. Dan di Jepang, ada kelompok kuat yang sudah bertahun-tahun berpendapat bahwa Jepang seharusnya punya senjata nuklir sendiri. Kita tahu bahwa Jepang punya cadangan plutonium yang sangat besar, dan secara ilmiah maupun teknologi, mereka punya kemampuan untuk mengembangkan senjata nuklir dengan cepat. Kadang kita bilang, Jepang itu hanya tinggal 1 putaran obeng lagi untuk punya senjata nuklir sendiri. Kalau Iran benar-benar bergerak ke arah pengujian atau pengembangan senjata nuklir, maka Arab Saudi, Turki, Mesir, dan Uni Emirat Arab juga akan langsung mengembangkan senjata nuklir. Mungkin juga beberapa negara lain. Jadi sistem pengendalian dan pencegahan penyebaran senjata nuklir saat ini sedang sangat rapuh. Dan di sisi lain, ada negara seperti Prancis yang menawarkan untuk memperluas payung nuklirnya ke seluruh Eropa. Hey, sebentar aja ya, jeda singkat. Jadi aku baru aja kena ban dari YouTube. Meskipun sekarang udah balik lagi, hal kayak gini bisa aja terjadi kapanpun. Jadi tolong pertimbangkan buat langganan, bukan cuma di sini, tapi juga di daftar email aku di Substack, di pascalotas.substack.com. Tautannya ada di deskripsi di bawah. Sekarang kita lanjut lagi ke videonya. Yang nggak kita lihat di titik sejarah ini adalah orang-orang yang menghargai diplomasi. Kita nggak lihat ada negosiasi. Kita nggak lihat ada upaya mencari jalan damai. Yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, diplomasi malah jadi semacam kata kotor. Itu terjadi di masa Biden. Biden bukannya mikir gimana caranya kita bisa menyelesaikan masalah lewat jalur diplomatik, malah terus ngasih Ukraina 1 sistem senjata canggih demi 1. Padahal dia sendiri bilang nggak mau melakukan apapun yang bisa memancing Rusia pakai senjata nuklir. Waktu dia ngasih izin ke Ukraina buat pakai rudal Attack MS yang dikasih Amerika untuk menyerang jauh ke dalam wilayah Rusia, itu berbahaya banget. 2 tahun sebelumnya, CIA bahkan bilang kemungkinan Rusia bakal pakai senjata nuklir itu 50-50.
Tapi sekarang nggak ada lagi yang menghormati batas merah satu sama lain. But nobody's respecting anybody else's red lines anymore. People are resorting to military means to Orang-orang sekarang mulai menggunakan cara militer untuk menyelesaikan masalah diplomatik. Dan kita sebagai planet dan sebagai spesies sedang bergerak ke arah yang salah. Padahal sebenarnya nggak perlu sampai sejauh itu. Salah satu penolakan paling cerdas terhadap teori penangkalan yang pernah saya dengar justru datang dari Fred Astaire. Maaf, apa itu teori penangkalan? Apa itu teori penangkalan? Teori penangkalan, kita bisa lihat contohnya sekarang. Pada tanggal 20 Agustus 2024, ada dua artikel penting yang terbit di hari yang sama. Satu di New York Times, ditulis oleh pakar keamanan utama mereka, David Sanger, yang mengatakan bahwa Amerika Serikat sedang bersiap untuk menghadapi perang nuklir 3 front secara bersamaan melawan Rusia, Tiongkok, dan Korea Utara. Tapi di hari yang sama ada artikel lain yang lebih mengkhawatirkan, di Bulletin of the Atomic Scientists. Jamlasia tema just compte mixed di Kurwis Mesti Strategi Nuklear. There are two schools of nuclear strategists. One, the traditional school that believes in deterrence theory. Pertama, ada pandangan tradisional yang percaya pada teori penangkalan. Intinya, kalau kita punya kemampuan kuat untuk membalas dengan senjata nuklir, punya kemampuan serangan kedua dan cukup kekuatan untuk menghancurkan musuh, maka tidak ada pihak yang akan saling menyerang. Jadi itu berfungsi sebagai penangkal. Tapi ada pandangan kedua, yang percaya bahwa perang nuklir bisa benar-benar terjadi dan bahkan bisa dimenangkan. Mereka berpendapat, dengan teknologi modern seperti kecerdasan buatan, teknologi seismik baru, dan teknologi siber, Amerika Serikat sekarang bisa menentukan lokasi bukan hanya semua jet tempur, pembom, dan rudal balistik antar benua, tapi juga bisa menemukan posisi semua selam Rusia dan Tiongkok. Dan kapal selam nuklir itu selalu jadi bagian paling stabil dari triad. Jadi selama kita punya kapal selam nuklir, kita bisa menghancurkan musuh kita sepenuhnya. Tapi sekarang, ada orang-orang yang berpendapat bahwa kita sebenarnya bisa menyingkirkan semua kapal selam nuklir milik Rusia dan Tiongkok dengan cara yang membuat mereka tidak bisa membalas serangan nuklir pertama dari Amerika Serikat. Nah, orang-orang dengan pemikiran seperti ini sudah ada sejak awal era nuklir. Leslie Groves misalnya pada bulan Desember tahun 1945 pernah bicara tentang serangan nuklir pendahuluan terhadap Uni Soviet kalau mereka terlihat berusaha mengembangkan senjata nuklir. Orang-orang seperti ini juga ada di masa pemerintahan Reagan. You had these people around during the Reagan years. In 2006, Lieber and Press. Pada tahun 2006, Lieber dan Press menulis sebuah artikel di Foreign Affairs, publikasi dari Council on Foreign Relations. Mereka mengatakan bahwa Amerika Serikat telah mengembangkan kemampuan serangan pertama dan bahwa kita bisa melenyapkan Rusia dan Tiongkok tanpa mereka sempat membalas. The Washington Post melaporkan bahwa para pejabat di Kremlin sampai kebingungan karena mereka mengira itu adalah kebijakan resmi Amerika Serikat. Dan memang, artikel itu muncul di Foreign Affairs. Jadi hal seperti ini sudah pernah terjadi. Ada orang-orang yang berani mempertaruhkan masa depan kehidupan di planet ini, dengan taruhan gila bahwa strategi seperti itu akan berhasil. Padahal jelas-jelas tidak bermoral, melanggar hukum, dan benar-benar tidak masuk akal. Tapi sekarang kita berhadapan dengan orang-orang yang bisa dibilang gila, yang punya senjata nuklir. Dan Pascal Lotas di Israel dan di tempat lain. Pascal Lotas membantah hal itu kan? Bagaimana dia membantunya? Fred Astaire refuted that one. How did he refute it? Penaebat itu, Fred Astaire. In the wonderful 1959 movie. Dalam film luar biasa tahun 1959 berjudul On the Beach, Fred Astaire berperan sebagai seorang ilmuwan Australia bernama Julian. Dalam cerita film itu, terjadi perang nuklir besar-besaran di mana bom kobalt digunakan dan radiasinya menyebar ke seluruh penjuru bumi. Satu-satunya tempat yang masih ada orang yang selamat adalah di Melbourne, Australia, kota besar paling selatan. Gregory Peck datang ke sana dengan kapal selamnya. Dia adalah komandan kapal selam Amerika Serikat, dan mereka sedang mensi sisa-sisa kelompok manusia yang masih hidup. Fred ada di kapal itu juga. Lalu seseorang bertanya-nya,
bagaimana ini bisa terjadi? Bagaimana kita bisa memustahil diri sendiri? How did this happen? How did we wipe ourselves out? And he said, who would ever think human Dan dia bilang, siapa yang bisa membayangkan manusia begitu gila sampai mengembangkan teori bahwa satu-satunya cara mereka bisa membela diri adalah dengan menggunakan senjata yang justru bisa mengakhiri kehidupan di planet ini. Itulah yang dilakukan teori penangkalan. Waktu krisis rudal Kuba, Kennedy mendapat tekanan dari para kepala staf gabungan untuk mengebom lokasi rudal di Kuba, lalu melakukan invasi. Setelah itu, dia berbalik ke para pembantunya dan berkata, kalau kita menuruti apa yang para jenderal itu mau, maka tak satu pun dari kita akan hidup untuk memberitahu mereka bahwa mereka salah. Dan itulah masalahnya dengan teori penangkalan. Teori itu bekerja sampai saat ia tidak lagi bekerja. Dan ketika itu terjadi, tak ada lagi yang hidup untuk mengatakan bahwa teori itu sudah keliru sejak awal. Well, it's kind of nice for the people who do deterrence theory because Ya, bisa dibilang, ini menyenangkan buat orang-orang yang percaya pada teori penangkalan. Karena mereka akan mati dengan keyakinan bahwa mereka benar, kan? Tapi tidak, itu benar-benar konyol. Dan kamu tahu, saya masih berusaha memahami bagaimana mungkin orang-orang cerdas, sangat cerdas, yang ada di lingkaran yang sama dengan kita, yang sering ke Gedung Putih dan sebagainya, bisa percaya pada hal-hal yang begitu tidak masuk akal. Dan kamu tahu, di kanal saya kemarin, saya baru saja unggah video di mana saya berbicara dengan Rainer Rupp. Rainer Rupp itu dulu analis utama NATO dan juga perwira intelijen. Dan dia sebenarnya memata-matai untuk Jerman Timur. Dia adalah seorang mata-mata, dan dia mengirimkan informasi langsung ke Jerman Timur, yang kemudian diteruskan ke Kremlin pada tahun 70-an dan 80-an. route to the Kremlin back in the 70s and 80s. And he's the man who forwarded in 19... Dan dia adalah orang yang pada tahun 1983 meneruskan informasi kepada pihak Soviet bahwa latihan militer bernama Able Archer, yang sama berbahayanya dengan krisis rudal Kuba, sedang berlangsung. Soviet saat itu percaya bahwa Able Archer hanyalah kedok untuk melancarkan serangan sungguhan dan memenggal kepemimpinan mereka. Dan mereka benar-benar meyakininya. Mereka yakin bahwa Able Archer akan digunakan untuk menghancurkan mereka. Karena para pejabat gila yang kamu sebut tadi memang berbicara dengan nada seperti itu sebelumnya. Nah, dia menyampaikan informasi bahwa tidak, sebenarnya itu bukan yang terjadi. Dia tahu pasti dari dalam NATO sendiri bahwa latihan itu bukan rencana serangan. Akibatnya, Soviet membatalkan niat mereka dan tidak meluncurkan serangan pendahuluan. Dia akhirnya dipenjara selama 7 tahun di tahun 90-an, karena pada dasarnya telah membantu menyelamatkan dunia. for having basically helped to save the world. But he made the point together with Tapi dia menegaskan bersama Ola Thunander dari Swedia bahwa yang disebut payung nuklir, yang tadi kamu sebut Ivana, sebenarnya sejak awal bukan dimaksudkan untuk melindungi seluruh Jerman atau seluruh Eropa. Rencananya justru menggunakan senjata nuklir di tanah Jerman dan Eropa untuk menahan pasukan Soviet yang maju. Jadi payung nuklir itu sebenarnya rencana untuk mengebom Eropa dengan nuklir. Dan sampai sekarang, saya tidak bisa membayangkannya dengan cara lain. Prancis tidak akan pernah mengambil risiko serangan nuklir ke Paris hanya demi membela Berlin atau Warsawa, kan? Jadi yang mungkin dilakukan hanyalah menggunakan senjata nuklir taktis di wilayah negara-negara itu. Apakah orang-orang yang menyebarkan teori seperti itu sadar bahwa yang sedang dibicarakan ini adalah eskalasi nuklir di semua tingkatan, dan pada dasarnya kehancuran besar-besaran di planet ini? Mungkin, Ivana, kamu bisa menanggapi hal itu. Iya, bukan begitu maksudnya. Tadi waktu Peter ngomong soal penangkalan nuklir secara umum, saya pengen ngutip kata-kata dari JFK. Kalau kita melakukan apa yang mereka mau, nggak akan ada satupun dari kita yang masih hidup untuk bilang kalau mereka salah. Itu kutipan yang pas banget buat menggambarkan semua kegilaan ini. Saya mau bilang satu hal soal pertanyaan kamu tentang orang-orang yang melakukan semua ini. Yang menarik adalah, dan ini beneran, tadi pagi saya baru aja di PBB, bahkan bareng beberapa mantan orang dari Departemen Luar Negeri Amerika.
Mereka semua jadi begitu bersemangat setelah pensiun. Tahu nggak, para jenderal militer juga sama. Annie Jacobsen juga, kami ketemu dia hari Jumat kemarin. Kamu tahu dia sering bicara dengan para pensiunan yang bilang kalau ini adalah ketakutan terbesar dalam hidup mereka. Tapi mereka nggak ngomong begitu waktu masih bekerja, kan? Waktu mereka masih di pekerjaan mereka patuh pada protokol. Mereka membelah konsep pencegahan nuklir. Beberapa kritik terbaik terhadap pencegahan nuklir justru datang dari Jenderal Lee Butler, yang dulu memimpin pasukan nuklir kita di tahun 90-an. Dan dia menulis kritik tajam tentang betapa gilanya, betapa bodohnya semua itu. Karena bahkan kalaupun kamu percaya, yang saya sendiri tidak percaya, bahwa pencegahan nuklir bisa berhasil. Dan itu punya banyak sekali masalah. Begitu sistem itu gagal, ya, kita semua, planet ini benar-benar hancur. Dan tahu kan, bahkan waktu saya pernah jadi tamu di podcast kamu atau di podcast lain, kadang saya lihat komentar dan orang bilang hal-hal seperti, apa sih maksudnya? Hiroshima dan Nagasaki kan baik-baik saja. Nah, itu melewatkan satu hal yang sangat penting. Masalahnya, ini bukan tahun 1945. Bukan satu negara yang punya 3 senjata nuklir. Sekarang ada 9 negara yang memiliki lebih dari 12.000 senjata nuklir. Dan sebagian besar jauh lebih kuat daripada bom di Hiroshima dan Nagasaki. Dan akibatnya bakal nggak terbayangkan, benar-benar nggak terbayangkan. Jumlah korban jiwa dari ledakan itu sendiri, kondisi lingkungan, kerusakan lapisan ozon, penyebaran radiasi, musim dingin nuklir, semua itu benar-benar mengerikan. Ini seperti akhir dari peradaban manusia, dan saya nggak melebih-lebihkan. Serius, dengarkan baik-baik apa yang saya bilang, karena saya nggak sedang melebih-lebihkan. Tapi, kalau kita kembali ke soal pencegahan nuklir, masalah lainnya adalah, di satu sisi, sistem itu bisa gagal, dan saya rasa kita semua bisa mengakui hal itu. Di sisi lain, selama negara-negara yang punya senjata nuklir masih mengklaim bahwa senjata itu untuk menjamin keamanan mereka sendiri, ya tentu saja negara lain akan berpikir, mungkin mereka juga sebaiknya punya senjata nuklir. Maksud saya begini, kalau logikanya seperti itu, ya satu-satunya hal yang masuk akal adalah bilang, oke, mari kita kasih senjata nuklir ke semua 193 negara anggota PBB supaya semua orang jadi benar-benar aman, kan? Kalau itu logikanya ya begitu. Dan selama mereka terus tidak benar-benar bertemu, kita kembali sebentar ke perjanjian itu karena ini lagi sangat relevan sekarang. Selama mereka bahkan tidak berusaha, apalagi benar-benar melucuti dan menghapus seluruh nuklir mereka, negara-negara lain akan punya ide seperti Peter bilang tadi, mengembangkan senjata nuklir atau berusaha mendapatkannya atau melakukan apapun yang perlu dilakukan untuk menjaga keamanan mereka sendiri. Dan saat ini tekanan untuk proliferasi itu memang nyata. Di sisi perlucutan senjata, salah satu tema, dan ini sudah jadi tema selama 10-15 tahun terakhir, adalah bahwa negara-negara pemilik senjata nuklir selalu bilang kondisi geopolitik sekarang belum mendukung untuk perlucutan senjata. Padahal, tentu saja mereka tidak akan pernah menerima kalau ada negara lain yang bilang kondisi politik sekarang belum mendukung untuk kami tidak melakukan proliferasi, kan? Jadi, misalnya, kalau sebuah negara seperti Iran atau siapapun datang dan berkata melihat situasi geopolitik saat ini, kami akan melakukan proliferasi, kami abaikan saja kewajiban non-proliferasi, dan kami akan mengembangkan senjata nuklir. Hal yang sama juga mereka katakan soal perlucutan senjata. Kita seolah lupa dengan kewajiban perlucutan senjata kita karena kondisi geopolitik sekarang memang tidak mendukung. Menurut saya, sampai kita benar-benar menyadari bahwa non-proliferasi dan perlucutan senjata harus berjalan beriringan. Kalau tidak, itu resep menuju bencana. Faktanya, perjanjian ini berawal dari gagasan Presiden John F. Kennedy
yang pada tahun 1963 pernah berbicara tentang kemungkinan 15, 20, atau 25 negara memiliki senjata nuklir. Ia sangat khawatir soal itu dan pada dasarnya membangun kerangka pemikiran untuk mengatasinya. Dan syukurlah ada orang-orang lain yang kemudian melanjutkannya. Peter, boleh saya tanya sesuatu? Ada sejarah panjang tentang konferensi perlucutan senjata. Itu sudah dimulai sejak tahun 1899, lewat konferensi perdamaian Den Haag yang pertama, lalu yang kedua pada tahun 1907. Dari konferensi-konferensi itu, banyak hal dihasilkan, termasuk hukum netralitas yang ditulis dan dikodifikasi. Tapi bagian tentang perlucutan senjata selalu gagal. Perjanjian NPT, tentu saja, juga merupakan perjanjian perlucutan senjata. Bagian yang berhasil dari perjanjian itu adalah memastikan agar senjata nuklir tidak menyebar sejauh yang mungkin terjadi. Tapi di sisi lain, aspek perlucutan senjatanya, ya, bisa dibilang hanya berhasil sebagian. Amerika Serikat dan Uni Soviet memang mulai mengurangi persediaan senjata mereka secara cukup besar, tapi kemudian berhenti di satu titik. Setelah itu, malah meningkat lagi. Struktur postum muncul drum rudal balistik dan sebagainya. Dan banyak dari apa yang kita dengar sekarang ini didasarkan pada gagasan bahwa, kita butuh kemampuan serangan balasan. Kita harus tetap punya kemampuan untuk menghancurkan pihak lain. Tapi negara yang saat ini sebenarnya sedang menawarkan paradigma baru adalah Iran. Karena Iran sekarang adalah negara tanpa senjata nuklir, yang berhasil mempertahankan diri dari dua negara bersenjata nuklir, tanpa menggunakan senjata nuklir. Dan mereka sebenarnya menunjukkan bahwa ada cara-cara konvensional untuk melakukan serangan balasan yang sama menakutkannya. Menurut saya, ini justru kabar baik, karena mereka membangun semacam doktrin serangan balasan non-nuklir. Menurut Anda, apakah hal itu akan punya dampak tertentu? Dan bagaimana Anda melihat aspek perlucutan senjata dari semua perjanjian ini? Well, you mentioned that we've cut the nuclear arsenals. In 1986, there were 70,000 nuclear weapons in the world. Now we're down to a little more than 12,000. That's progress. But during Trump's first term, when he discovered how much we had slashed our nuclear arsenal, Trump's response was, we should increase our arsenal tenfold, which Secretary of State Rex Tillerson called him an effing moron, which was a compliment under the circumstances. But, it's not just Iran that is teaching us this lesson. When was the last time that a quote-unquote superpower won a war? World War II, really. We've had some military operations, Operation Urgent Fury, when the United States was able to go into Grenada in 1983 and fight a couple dozen Cuban construction workers. We could do that. But you look at Vietnam. Kita sebenarnya bisa melakukan itu. Tapi lihat saja Vietnam. Korea berakhir buntu. Vietnam, Afghanistan, Irak, Libya, Ukraina. Negara-negara besar dan kuat justru dinetralkan, bahkan dikalahkan dalam banyak kasus oleh negara yang jauh lebih kecil. Perang itu sudah usang. Perang seharusnya sudah tidak relevan di zaman apapun, terutama di era nuklir seperti sekarang. Tapi kini, di masa perang asimetris, jauh lebih mudah mempertahankan sebuah negara daripada menyerangnya. Karena itu, kita hampir tidak melihat ada negara yang benar-benar menang. Maksud saya, Rusia sudah terlibat lama, tapi Donbas saja belum berhasil direbut. Mereka sudah mencoba lebih dari 4 tahun. Amerika Serikat dipermalukan. Friedrich Merz bahkan bilang, Iran telah mempermalukan Amerika Serikat. Trump sangat ingin keluar dari perang ini. Tingkat dukungannya terus merosot. Sudah rendah dan masih akan turun lagi. Ketidakpuasan rakyat Amerika meningkat setiap hari. Ekonomi dunia juga ikut terpukul. Mungkin Netanyahu senang dengan situasi ini, karena selama lebih dari 3 dekade dia berusaha mencari presiden Amerika yang cukup bodoh dan cukup tidak tahu apa-apa untuk berperang dengan Iran. Dan akhirnya dia menemukan orangnya.
Tapi tidak ada orang lain, termasuk di Amerika Serikat, yang senang dengan apa yang sedang terjadi. Jadi mereka sebenarnya tidak butuh senjata nuklir. Secara praktis, Iran sudah punya dua hal yang setara dengan senjata nuklir. Yang pertama adalah kendali atas Selat Hormuz, yang saat ini lebih kuat pada senjata nuklir. Yang kedua, kalau Iran meluncurkan drone dan rudal ke Dimona, fasilitas nuklir Israel, dan berhasil menembus sistem pengaman di sana, itu akan lebih dahsyat daripada bom nuklir. Dampaknya bisa membuat sebagian besar wilayah Israel tidak bisa dihuni selama puluhan tahun, bahkan mungkin ratusan atau ribuan tahun. Lalu, kalau Israel dan Amerika Serikat membalas dengan mengebom fasilitas nuklir Iran di Bushehr, itu juga sama gilanya. Karena kalau di sana ada sistem pengaman yang jebol, bukan cuma sebagian besar wilayah Iran yang jadi tak layak huni untuk waktu yang sangat lama, tapi juga negara-negara teluk di sekitarnya bisa terdampak. Jadi kita benar-benar harus mencari cara untuk menyelesaikan perbedaan kita dan bekerja sama secara damai sekarang lebih dari sebelumnya. Karena apa yang sedang kita lakukan di tingkat global ini makin berbahaya dan makin tidak masuk akal. Saya benar-benar setuju. Tapi kata gila itu jujur saja agak mengganggu saya. Dan tentu saja, di masa Nixon dulu, ada teori orang gila, bahwa Nixon pura-pura jadi orang gila supaya terlihat tidak bisa ditebak. Dan dia pakai itu sebagai strategi untuk bernegosiasi dengan Soviet dan Tiongkok. Tapi Ivana, Peter, kalian berdua, Trump, maksud saya, orang itu kelihatannya aneh sekali. Maksud saya, sekarang kita seolah-olah punya dua presiden Amerika berturut-turut, yang sama-sama menunjukkan tanda-tanda demensia yang cukup parah. Kenapa bisa begitu? Dan apakah orang-orang seperti ini bisa dihentikan? Dan Donald Trump tuh bukan cuma satu orang. Donald Trump di Gedung Putih adalah sebuah sistem, kan? Jadi, bagaimana kita bisa memahami kegilaan yang sedang keluar dari cabang eksekutif saat ini? Bukan berarti legislatif itu sempurna, tapi sekarang ini, just tracks executives mempunyai force. At the moment, the executive worries me the most. For the most part, yeah, no, the Sebagian besar ya, Kongres dan lembaga legislatif di Amerika Serikat ini memang menyedihkan. Tapi Trump benar-benar membawa keadaan ini ke level yang sama sekali baru. Saya akan bilang tidak ada presiden Amerika sejak John F. Kennedy yang benar-benar baik dalam hal senjata nuklir. Reagan memang sempat membuat sedikit kemajuan, dan itu jelas terjadi setelah perubahan sikap besar, karena sebelumnya dia sangat seorang pejuang perang dingin. Tapi akhirnya dia sampai pada titik di mana dia berusaha mengakhiri perang dingin, bekerja sama dengan Gorbachev, bahkan hampir sepakat dengan Gorbachev untuk menghapus senjata nuklir. Jadi bisa dibilang sudah puluhan tahun keadaannya tidak baik sebenarnya sepanjang era nuklir, dengan hanya beberapa pengecualian saja. Tapi Trump benar-benar membawa semua ini ke level yang baru. Dan tentu saja, dia memulai masa kepresidenannya dengan berbicara tentang denuklirisasi, dan dalam arti tertentu, dia menunjukkan rentang kemungkinan yang sama sekali berbeda. Ini orang yang sama yang bisa kita bayangkan, karena dia begitu menentang sistem dan segala macam hal itu, mungkin saja kita membayangkan ada kemajuan, mungkin bahkan mengikuti jejak Reagan. Kita bisa membayangkan ada kemajuan dalam, katakanlah, denuklirisasi, karena dia suka istilah itu, sampai patitasi. Kita benar-benar bisa membayangkan dia dengan sengaja menggunakan senjata nuklir, menggunakannya terhadap Teheran. Maksud saya pernyataan-pernyataan itu saya anggap sangat serius. Dia beberapa kali bicara soal membom Iran sampai kembali ke zaman batu. Dan tentu saja tanggal 7 April itu benar-benar menakutkan waktu dia menulis, "Satu peradaban akan mati malam ini." Saya benar-benar merasa mual sepanjang waktu. Rasanya saya benar-benar sakit secara fisik.
Malam itu, organisasi saya, Nuclear Age Peace Foundation, kebetulan mengadakan kuliah umum dengan Profesor Richard Falk. Kejadian sejak filmen sekitar 2 jam semua. Saya memang tahu itu. Tapi seharian saya serius mimpi sekemat papat. Dan menurut saya, kita nggak bisa begitu saja mengabaikan hal itu seolah-olah Trump cuma menulis apapun di Truth Social. Padahal kita tahu dia punya kode nuklir. Jadi itu benar-benar menakutkan. Saya rasa saya pernah membicarakan hal ini sebelumnya, dan waktu itu juga soal Trump. Saya bukan orang yang suka mengkritik rakyat Amerika karena memilih dia. Bukan karena saya pikir dia pilihan yang lebih baik, atau jelas tidak. Tapi karena saya paham kenapa ada dorongan untuk memilih sosok yang mereka anggap bukan bagian dari kalangan elit politik. Disitulah Trump benar-benar berhasil menipu banyak orang. Dan saya juga percaya, banyak dari mereka yang memilih dia benar-benar melihatnya sebagai kandidat yang membawa perdamaian. Dan jelas sekali, dia ternyata sama sekali bukan kandidat perdamaian. Maksud saya, Peter dan saya sudah menulis tentang hal ini. Bayangkan saja mengebom 7 negara di tahun pertamanya menjabat itu jelas bukan agenda perdamaian. Tapi dari sudut pandang saya agak kurang berada di lingkaran yang suka bilang, oh, orang Amerika bodoh yang memilih dia. Saya pikir rakyat Amerika benar-benar tertipu. Dan saya rasa jajak pendapat yang disebut Peter tadi menunjukkan hal itu. Bahwa ini bukan hal yang mereka kira mereka pilih. Mereka pikir mereka memilih untuk mengakhiri perang tanpa akhir. Tapi yang terjadi justru sebaliknya. Trump malah membawa kita ke, dalam arti tertentu, perang tanpa akhir yang paling besar. Kamu tahu, pilihan antara Trump dan Harris itu benar-benar pilihan yang buruk banget. Jadi, Trump waktu itu punya pidato tentang perdamaian. Dia bilang dirinya kandidat yang pro-perdamaian. Dia terus mengulang itu. Dan kamu tahu, dalam pidato pelantikannya dia bilang, dan saya nggak akan lupa, pemerintahan ini akan dikenang, bukan hanya karena perang yang kita hentikan, tapi juga karena perang yang tidak pernah kita mulai. Itu sebenarnya hal yang bagus banget. Dan memory just na. Dia phrase. Does exactly the opposite. So, okay, fine. But Peter, like, how are you perceiving then how the... Tapi Peter, gimana kamu melihat sekarang cara kalangan politik di Washington, New York, dan tempat-tempat lain memikirkan soal masa depan kemampuan militer Amerika Serikat? Karena di satu sisi, ya, orang-orang gila ini, terutama kaum neokonservatif, mereka masih percaya perang nuklir bisa dimenangkan, dan semakin cepat, semakin baik. Tapi di sisi lain, Amerika sendiri mulai kehabisan persenjataan. Kapasitasnya menurun. Semua orang bisa melihat itu. Dan justru, orang-orang yang dulu mengklaim bisa melacak setiap kapal selam, setiap pembom, dan melakukan serangan pertama, sekarang ya, mereka sudah kehilangan kemampuan itu. Ismat, kita nggak bisa melihat itu dengan Iran. Maksud saya, saya bersyukur itu. Sekarang mulai muncul kabar bahwa Iran mungkin bukan cuma punya 10% sisa persenjataannya, tapi lebih ke 60-70%. Dan mereka terus membangunnya. Mereka bahkan sudah tahu cara tetap memproduksi senjata itu meskipun sedang dibombardir. Jadi, bahkan senjata nuklir pun nggak bisa benar-benar menghancurkannya. Nah, bukankah seharusnya hal itu berpengaruh nyata terhadap cara kita menilai realitas perang? Karena kita lihat hal yang sama di Ukraina, kita lihat juga di Iran. Dan apakah masih ada orang-orang yang bisa menipu diri sendiri dengan berpikir bahwa Amerika Serikat itu masih maha kuasa? Padahal dari dulu juga nggak pernah begitu. Tapi tampaknya itu yang mereka yakini. Good question. Pertanyaan yang bagus. Kita tahu Trump dikelilingi oleh orang-orang yang, ya, kurang pintar. Coba lihat penasihat utamanya Stephen Miller. Stephen Miller bilang, kekuatan adalah kebenaran. Kekerasan adalah satu-satunya hal yang dipahami orang. Hukum rimba berlaku di luar sana. Dia memang sering menargetkan imigran dan orang kulit berwarna di Amerika Serikat. Tapi nasihat seperti itu juga dia berikan ke Trump dalam konteks global. Lalu ada Pete Hegseth,
Orang ini benar unik. Tubuhnya penuh tato bertema perang salib, nasionalis Kristen, bahkan simbol neo-Nazi. Dia bilang kita bernegosiasi dengan bom. Dia ingin menunjukkan betapa kerasnya dia. Latar belakangnya apa? He wants to show how tough he is. What's his background? He's a former weekend. Dia dulu pembawa acara akhir pekan di Fox News. Dan Trump suka cara dia tampil di Fox News. Jadi dia pilih orang itu jadi Menteri Pertahanan. Begitu menjabat, dia langsung menyebut dirinya Menteri Perang. Nah, mungkin waktu Amerika Serikat pada tahun 1947 mengganti nama dari Departemen Perang jadi Departemen Pertahanan, seharusnya itu tidak dilakukan. Karena pada kenyataannya, selama ini tetap saja mirip departemen daripada Departemen Pertahanan. Saya juga tidak suka istilah kontraktor pertahanan. Menurut saya itu keliru. Di tahun 30-an, orang-orang seperti ini disebut pedagang kematian. Dan seharusnya kita menyebut mereka begitu, pedagang kematian. Mereka mencari untung setiap kali ada orang yang kehilangan tangan atau kakinya karena ledakan. Every time somebody's arm or leg gets blown off, they hear the cash register going. This is money in their pocket. Mereka melihat uang masuk. Ini uang di kantong mereka. Jadi jelas orang mulai sadar kalau strategi militer ini nggak berhasil. Kita lihat sendiri betapa gilanya Iran menembakkan ratusan bahkan mungkin ribuan drone dan rudal. Setiap drone itu harganya sekitar 30–35 ribu dolar. Sementara Amerika Serikat, Israel, dan sekutu mereka di Teluk menembak jatuh drone-drone itu dengan peluru pencegat yang kadang harganya 1 juta, 3 juta dolar. Ada juga peluru Patriot dan Taat yang harganya bisa 10 juta dolar per satuan. Coba hitung sendiri, gak masuk akal kan? Jadi seperti yang kamu bilang, mereka mulai kehabisan. Israel awalnya punya sekitar 150 pencegat Arrow 2 dan Arrow 3. Sekarang jumlahnya tinggal hitungan jari. Salah satu alasan kenapa Trump mengancam, bahkan saya sempat menyebut ancaman Trump untuk melenyapkan sebuah peradaban dalam 24 jam. Bayangkan betapa keterlaluan ucapan itu. Tapi Trump memang mengancam akan mengebom dan menghancurkan infrastruktur Iran, jembatan-jembatannya, serta pasokan dan aset energinya. Dan Iran menjawab, kalau itu terjadi, mereka akan membalas terhadap semua pihak lain di Teluk. Orang-orang tahu apa maksudnya, karena mereka sudah melakukannya. Seperti yang dilaporkan Washington Post, berdasarkan sumber intelijen, serangan Iran di seluruh wilayah Israel dan Teluk ternyata jauh lebih efektif daripada yang mau diakui oleh Amerika Serikat maupun Israel. Mereka sudah melakukan jauh lebih banyak. Mereka menimbulkan kerusakan yang jauh lebih besar di sana, menghancurkan lebih banyak hal, dan rudal serta drone mereka berhasil menembus pertahanan. Jadi ketika mereka mengancam akan menyerang pasokan energi dan infrastruktur di seluruh kawasan, orang-orang menanggapinya dengan sangat serius. Amerika Serikat dalam kebrutalannya bisa saja nekat menggunakan senjata nuklir. Dan sekarang Donald Trump berada dalam posisi yang sangat terjepit. Dia benar-benar putus asa. Seorang Donald Trump yang putus asa setidaknya berpotensi melakukan apapun pada titik ini. Itulah yang terjadi kalau kepribadian narsistik. Kalau seseorang itu seorang narsisis patologis, buat dia nggak ada orang lain yang benar-benar ada. Betul kan? Dia nggak punya teman. Dia nggak punya orang yang dia pedulikan. Dia nggak peduli sama rakyat Amerika. Dia juga nggak peduli sama para pendukung maganya. Padahal justru mereka yang paling dirugikan oleh kebijakannya sekarang. Mereka yang dia khianati, soal dokumen Epstein, soal biaya hidup yang makin tinggi, soal keputusan untuk berperang. Satu hal demi satu hal, yang dia pikirkan cuma dirinya sendiri dan bagaimana dia bisa bertahan. Dan orang seperti itu seharusnya nggak punya akses ke kode nuklir, meskipun ada yang bilang sebaliknya. Kenyataannya, nggak ada siapapun yang berdiri di antara dia dan perintah untuk meluncurkan senjata nuklir itu. Nggak ada. Begitulah sistemnya di Amerika Serikat. Apakah mungkin dia memberi perintah dan ada seseorang yang cukup berani untuk menolak? Ya, itu mungkin.
Tapi saya tidak mau mempertaruhkan masa depan kehidupan di planet ini pada kemungkinan kecil bahwa hal itu akan terjadi. Jadi makanya bahkan saya pun, artikel pertamanya yang dia tulis untuk Al Jazeera berjudul Memecahkan Tabu Nuklir. Karena kami berdua khawatir bahwa Donald Trump, ketika dia dikelilingi oleh orang-orang seperti Hagan, Miller, Netanyahu, dan Murdoch, yang berbisik di telinganya, dia sudah melanggar hampir semua norma, kebiasaan tradisi, sebagian besar hukum internasional, juga hukum Amerika Serikat. Tapi satu hal yang belum dia langgar adalah tabu nuklir. Iya, Dan kalau mereka bilang padanya, ini akan membuatmu jadi orang paling hebat dan paling berkuasa dalam sejarah kalau kamu melakukannya. Bagaimana kita tahu Donald Trump akan menanggapinya seperti apa? Saya tidak tahu. Itu sangat menakutkan bagi kami. Ada pembicaraan bahwa orang-orang di dalam pemerintahan sendiri yang mungkin berusaha mencegah hal ini terjadi, tapi kita belum tahu. Semuanya masih seperti kotak hitam. Saya cuma penasaran, berapa lama Iran akan butuh waktu untuk menawarkan satu hal yang mungkin tidak bisa ditolak oleh Donald Trump, yaitu membangun menara Trump yang besar dan berlapis emas di pusat kota Teheran. Menurut saya, Umutaksna tidak sprengks aman dari series nuklir dibanding cara Apowo. Ditambah lagi, mungkin dengan sebuah lengkungan di atasnya. dapat tentukan. Lengkungan Trump, ya? Itu dulu Manggolf. Kenapa enggak? Kenapa enggak? Sekalian tambahin lapangan golf, gitu kan? Kushner bisa merusak dan hotels mewah. Ya, tawarkan saja itu. Bagian dari kesepakatan damai, kendali atas Selat Hormuz diberikan ke Iran. Semua pasukan militer Amerika Serikat ditarik, ada pembayaran ganti rugi, tapi dia dapat satu Trump Tower. Maksud saya, itu akan jadi kesepakatan yang bagus. Baiklah, mari kita bahas sedikit soal para sekutu ini. Mungkin, Ivana, kita mulai dari negara-negara Teluk, karena sekarang kita melihat sesuatu yang menarik. Menurut saya, sekutu-sekutu di kawasan Teluk mulai belajar satu hal. Pertama, Amerika Serikat tidak bisa melindungi mereka. Kedua, Amerika Serikat memperlakukan mereka seperti alat tawar-menawar. Dan ketiga, Amerika Serikat dengan sadar justru mengorbankan mereka, padahal tahu mereka tidak bisa bertahan dan akan jadi sasaran serangan. Amerika Serikat tetap memutuskan untuk melakukan itu. Dan faktanya, baik Arab Saudi maupun Qatar mengatakan tidak. Kalian tidak boleh menggunakan wilayah udara kami. Dan tidak, case no bathright kind six suami vivi operasi freedom ang. Dan Amerika Serikat dipaksa dalam waktu 24 jam untuk menghentikan itu. Karena mereka bilang, tidak, kita akhiri sekarang. Yang pada dasarnya, pada titik ini, merupakan bentuk netralisasi terhadap negara-negara itu kan. Aliansi ini, perjanjian-perjanjian yang ada, penempatan pasukan, dan penggunaan wilayah mereka kini dibatasi. Dan Pak Marandi dari Universitas Teheran bilang kepada saya, Pascal, kalau besok negara-negara itu menyatakan netralitas dan menutup semua akses ini bagi Amerika Serikat, perang akan berakhir. Karena Amerika Serikat secara harfiah tidak lagi punya kemampuan untuk menyerang kami. Jadi, itu akan selesai. Jadi, menurut Anda, apakah hal ini, situasi di Teluk, berdampak pada para sekutu? Dan mungkin kita bisa lanjut ke pihak lain, seperti Eropa, dan mungkin juga Jepang. Ya, maksud saya, perkembangan terbaru yang barusan kamu sebut itu jelas merupakan langkah ke arah yang benar. Saya ingin kita sejenak kembali ke NPT untuk menyinggung sedikit hal historis yang sangat relevan dan penting bagi kawasan ini. Jadi pada tahun 1995, setelah 25 tahun perjanjian NPT berlaku, negara-negara pihak berkumpul dalam konferensi peninjauan seperti yang sedang berlangsung sekarang. Dan pada saat itu, mereka memutuskan untuk memperpanjang perjanjian itu tanpa batas waktu. Itu keputusan yang sangat besar.
Sebagai bagian dari perpanjangan tanpa batas itu, ada sebuah resolusi khusus tentang kawasan bebas senjata pemusnah massal di Timur Tengah. Rencananya, kawasan itu akan dibuat dengan meniru zona bebas senjata nuklir yang sudah ada sebelumnya, yang pertama di Amerika Latin dan Karibia, lalu di Pasifik Selatan, dan seterusnya. Tapi gagasan bahwa wilayah ini harus bebas dari senjata pemusnah massal, terutama senjata nuklir, jelas jadi yang utama di sana, itu sudah lama dibicarakan. Dan kita tahu siapa yang punya senjata nuklir di Timur Tengah, dengan cara yang sangat khas dan ambigu, yaitu persenjataan yang tidak pernah secara resmi diumumkan. Itu tentu saja Israel. Dan yang terjadi dalam beberapa tahun terakhir di PBB, ada konferensi tentang zona bebas senjata pemusnah massal di Timur Tengah. Semua negara di kawasan itu ikut serta, kecuali Israel. Dan Amerika Serikat, yang sebenarnya salah satu sponsor utama, juga tidak datang ke pertemuan-pertemuan itu. Dan ini menurut saya, ya saya pribadi merasa negara-negara GCC seharusnya sudah bisa melihat di mana sebenarnya letak loyalitas Amerika selama ini. Kenapa Amerika tidak mendukung upaya itu? Why wasn't the US supporting this? I mean, this is what in fact JFK wanted. Maksud saya begini, inilah sebenarnya yang diinginkan JFK pada awal tahun 60-an. Dia benar-benar ingin mencegah Israel memiliki senjata nuklir karena dia khawatir soal penyebaran senjata itu. Dia khawatir dunia akan dipenuhi oleh, seperti yang sudah saya bilang, 15, 20, bahkan 25 negara yang punya senjata nuklir. Dan dia melihat, kalau sekutu dekat Amerika Serikat saja mengabaikan kebijakan atau permintaan untuk tidak menyebarkan senjata nuklir, maka akan jauh lebih sulit meyakinkan negara-negara yang tidak terlalu bersahabat dengan Amerika untuk melakukan hal yang sama. Jadi menurut saya, negara-negara GCC selama beberapa dekade ini seharusnya sudah menyadari bahwa Amerika Serikat sebenarnya bukan sekutu yang begitu bisa diandalkan bagi mereka. Dan kenyataannya, kawasan Tintini Tawayana kayak nama civil legacy in Uday that terms hostile keep at asal. To be a weapons of mass destruction free zone, it's aching for Israel to actually, I don't know. Rasanya menyakitkan melihat Israel, entah bagaimana caranya, tapi Israel memang perlu bisa dibilang ditekan dalam isu ini. Dan persenjataan nuklirnya setidaknya harus diakui dan ditangani dengan serius. Jadi pertanyaannya, bagaimana hal ini akan berjalan dengan negara-negara GCC? Saya jelas tidak tahu, tapi saya merasa mungkin perang ini justru membawa kita ke arah yang benar. Karena secara umum, kehadiran Amerika Serikat di kawasan ini jelas bukan sesuatu yang membuat wilayah itu berkembang dengan baik. Kita benar-benar perlu membahas apa sebenarnya yang dilakukan Amerika Serikat di berbagai belahan dunia. Dan tentu saja ini bukan hanya soal Timur Tengah, ada 800 pangkalan militer di seluruh dunia yang juga harus ditangani. Kalau bicara soal aliansi lain, terutama dengan negara-negara Eropa, jelas ada perpecahan di sana, terutama soal kebijakan Amerika Serikat dan konflik yang sedang dijalankan dengan Iran. Ada juga perbedaan pandangan yang lebih luas tentang Timur Tengah. Tapi yang paling nyata memang soal Iran. Lalu ada juga perpecahan soal Ukraina. Saya dan Peter sudah lama mengkritik negara-negara Eropa karena sikap mereka yang cenderung memanas-manasi perang terhadap Rusia. Kami benar-benar khawatir dengan arah yang sedang mereka ambil. Bukan berarti saya senang melihat hubungan aliansi Amerika dengan Eropa mulai retak. Saya tidak melihat ada keuntungan dari situ. Tapi kenyataannya, banyak kalangan di Eropa yang sekarang terobsesi dengan Rusofobia dan persiapan untuk perang dengan Rusia. Itu sangat-sangat mengkhawatirkan bagi kami, seolah-olah situasi di Ukraina saja belum cukup menakutkan. Bayangan bahwa Eropa sebelum perang dengan Rusia itu sungguh benar-benar besar. With Russia is really absolutely devastating. Peter, how far do you think are we in that? Peter, menurut kamu, sejauh mana kita sekarang dalam tahap persiapan untuk mengubah seluruh Eropa jadi semacam Ukraina versi besar? Karena di satu sisi, kita lihat perang proksi ini nggak berjalan seperti yang direncanakan. Rusia nggak bertekuk lutut, nggak terpecah, dan juga nggak hancur. Tapi di sisi lain, kita juga lihat bahwa dalam dua kasus, di mana Amerika Serikat dan sekutunya berperang melawan pihak lain,
melawan Rusia dan melawan Iran. Ya, mereka, Iran dan Rusia, membayar harga itu dengan harus mampu menahan serangan di wilayah mereka sendiri demi strategi jangka panjang untuk menang. Dan bisa dibilang, Rusia berhasil mendemilitarisasi bukan cuma Ukraina, tapi juga NATO, setidaknya secara militer. Nah, menurut kamu, kemana arah semua ini bagi orang Eropa sekarang? Where do you see that going with the Europeans at the moment? Well, as Ivana was suggesting, the Europeans Seperti yang tadi Ivan bilang, para pemimpin Eropa sedang menakut-nakuti masyarakatnya supaya mendukung program besar-besaran untuk mempersenjatai diri lagi, untuk remilitarisasi. Pesan yang mereka sampaikan adalah, kalau Rusia berhasil di Ukraina, maka Rusia akan menelan Eropa sedikit demi sedikit. Mark Rutte, kepala NATO baru-baru ini bilang, setelah Ukraina, mereka akan datang ke Eropa. Jenderal Fabien Mandon, pejabat militer tertinggi di Prancis, mengatakan kepada para gubernur bahwa Prancis harus siap kehilangan anak-anaknya. Bagi Prancis, itu bukan sekadar kiasan, karena pada Perang Dunia Pertama, negara itu kehilangan 50% pemuda berusia antara 15 sampai 30 tahun. Sekarang mereka bilang, bersiaplah untuk hal itu lagi. Di Polandia, Tusk juga mengatakan, kalau bukan dolar hari ini, maka darah besok. saying either dollars today or blood tomorrow. You've got Merz in Germany saying Merz di Jerman bilang kalau Ukraina itu setara dengan Sudetenland. Begitu Rusia mendapatkannya, mereka akan bertindak seperti Hitler dan terus maju. Macron, Starmer, sama saja. Mereka juga bilang Rusia akan terus maju. Pejabat intelijen di seluruh Eropa ya, mereka juga berpikir begitu. Tapi bagi kami, itu terdengar benar-benar tidak masuk akal. Bayangkan saja, Rusia yang bahkan setelah lebih dari 4 tahun belum bisa mengalahkan Ukraina, belum bisa menguasai seluruh Donbas, dianggap mau berperang dengan NATO? Seperti yang Putin bilang, itu konyol. Kami tidak akan berperang dengan Eropa. Itu bukan yang kami pikirkan. Tapi inilah yang sedang dihadapi dunia sekarang. Cara berpikir seperti itu, atau lebih tepatnya, cara berpikir yang tidak masuk akal. Dan kita tahu betapa rapuhnya semua itu. But we know how fragile it is. Last June 10th, Tulsi Gabbard, Tanggal 10 Juni lalu, Tulsi Gabbard, Direktur Intelijen Nasional Amerika Serikat, dalam salah satu momen langka di mana dia berbicara dengan jernih, merilis sebuah video berdurasi 2,5 menit. Video itu dimulai di Hiroshima, dan dia mengatakan betapa mengerikannya apa yang terjadi di sana. Tapi kemudian dia menambahkan bahwa dunia sekarang ini lebih dekat ke ambang kehancuran nuklir dibanding kapanpun sebelumnya. Lalu ada Sergei Naryshkin, Kepala Badan Intelijen Rusia, SVR, yang pada tanggal 20 Oktober mengatakan bahwa peradaban sedang berada di titik paling rapuh sejak berakhirnya Perang Dunia Kedua. Para kepala intelijen sudah memberi peringatan soal ini, tapi kita tidak melihat hal yang sama dari para pemimpin. Misalnya, Modi bilang ini bukan masa perang. Tapi jelas kalau dilihat dari tindakan para pemimpin, ini memang masa perang. Maksudnya, seharusnya ini bukan masa perang. Sekarang ini terlalu berbahaya untuk jadi masa perang. Tapi kita nggak melihat ada negarawan. Kita nggak melihat ada pemimpin yang berbicara untuk seluruh planet. Yang kita lihat justru orang-orang yang ingin membuat negaranya hebat lagi. Entah itu Modi yang ingin membuat India hebat lagi, atau Xi di Tiongkok yang ingin membuat Tiongkok hebat lagi, atau Putin yang ingin membuat Rusia hebat lagi, atau Starmer yang ingin membuat Inggris hebat lagi. Semua ini, perlombaan senjata, militerisasi, siapa sekarang yang berbicara untuk planet ini? Kami bertiga berusaha melakukan itu, tapi jelas kami nggak berada di posisi untuk bisa menegakkannya. Kadang Guterres melakukannya, Paus juga berusaha melakukan itu. Kadang Lula dan Xi Jinping terdengar seperti mereka paham soal itu. BRICS juga berusaha ke arah sana. Tapi dunia sedang bergerak ke arah yang berbeda. Sekarang arahnya menjauh dari Trump dan para kekuatan besar lain yang menginginkan solusi militer. BRICS, SCO, Uni Afrika, dan semoga India, Tiongkok, serta Rusia bisa mengakhiri perang itu, supaya mereka bisa berbicara dengan otoritas moral. Saya suka apa yang dikatakan Putin, Lavrov, Peskov, Ryabkov, dan yang lainnya tentang Rusia dan perang Amerika Serikat di Iran. Tapi selama mereka masih berperang di Ukraina,
Mereka tidak akan punya otoritas moral, dan tidak ada yang akan mendengarkan mereka. Jadi mereka harus mengakhiri perang itu. Kita semua harus mengakhiri perang-perang ini dan kembali ke jalur perdamaian dan pembangunan. Seperti yang pernah dikatakan Kennedy, tidak ada masalah yang berada di luar jangkauan kita. Kita sendiri yang menciptakan semua masalah ini. Jadi kita juga bisa menyelesaikannya. Semua ini ada dalam kemampuan kita, dan kita tahu bagaimana memulai prosesnya. Sayangnya, orang-orang di generasi Gaul Smor III tuker yang seks esprit seperti Thief. Along the lines that any of us are thinking about. Pascal, can I just add a little? Pascal, boleh saya tambahkan sedikit? Saya ingin kembali ke isu senjata nuklir untuk menambah satu lapisan lagi dalam pembahasan kita tentang apakah senjata nuklir benar-benar bisa digunakan dalam situasi seperti di Ukraina atau di negara-negara Timur Tengah. Di Timur Tengah belakangan ini kita jelas mendengar pembicaraan tentang Donald Trump dan keputusan yang katanya disengaja untuk menggunakan senjata nuklir. Kemungkinan lain, ada juga seruan di masyarakat Israel agar senjata nuklir digunakan terhadap Iran dengan alasan untuk menyelamatkan nyawa, dalam tanda kutip menyelamatkan nyawa, dengan memakai narasi yang keliru tentang apa yang terjadi di Jepang tahun 1945. Narasi yang salah bahwa pengeboman atom di Hiroshima dan Nagasaki itu menyelamatkan nyawa. Peter dan saya juga menulis sebuah artikel tentang hal ini untuk Al Jazeera dalam bahasa Arab, menjelaskan kenapa narasi itu keliru, kenapa tidak benar bahwa pengeboman atom tahun 1945 menyelamatkan nyawa. Jadi maksud saya, hal itu juga tidak akan berlaku sekarang. Jelas saja, apalagi senjata yang ada sekarang jauh lebih kuat dan bisa menimbulkan korban yang jauh lebih besar dibandingkan apa yang terjadi di Hiroshima dan Nagasaki. Men, ini bukan soal sengkuna atau sengaja. Dalam situasi konflik seperti ini, sejarah menunjukkan bahwa sebenarnya terjadi tinggi atau salah perhatian. Kamu tadi menyebut soal Able Archer. Could have a miscalculation. You mentioned the Able Archer. There are dozens of incidents where we know. Ada puluhan insiden yang sekarang kita tahu selama Perang Dingin bisa saja berujung pada penggunaan senjata nuklir. Ada peringatan palsu, ada kapal selam yang saling bertabrakan, dan tentu saja ada krisis rudal Kuba, yang bukan hanya soal keputusan sengaja untuk memulai perang dari satu pihak atau pihak lain. Itu juga melibatkan berbagai situasi dan insiden yang terjadi secara tidak sengaja selama 12 hari itu. Kalau perang seperti ini berlangsung berbulan-bulan, hampir tahun-tahun seperti yang terjadi di Ukraina, kemungkinan sesuatu yang begitu dramatis, begitu tragis, begitu katastrofik akan meningkat tajam. Dan saya pikir, kalau itu digabungkan dengan pemimpin seperti Trump, misalnya kalau Trump merasa dirinya sedang diserang, apa kamu nggak pikir dia bisa saja mengirim ribuan hulu ledak nuklir? Kalau ada serangan siber yang membuat seolah-olah salah satu negara sedang diserang, itu bisa memicu keputusan untuk meluncurkan serangan balasan, yang pada kenyataannya justru menjadi serangan pertama. Jadi ada begitu banyak kemungkinan. Terutama kalau kita bicara soal betapa berbahayanya dan menghancurkannya konflik-konflik seperti ini. Ribuan, bahkan jutaan orang seperti di konflik Ukraina, jutaan korban jiwa. Dan kalau kita tambahkan dimensi senjata nuklir, itu membawa semuanya ke tingkat yang sama sekali berbeda. Seperti yang Peter bilang, ini sudah menyentuh konsekuensi bagi seluruh planet. As Peter puts it, planetary consequences. Ya, tapi hal ini juga sudah cukup dipahami. Dan sekarang kita sudah hampir 1 jam. Jadi saya mau minta masing-masing dari kalian memberikan pernyataan penutup. Tapi mungkin, tahu nggak, masih ada sedikit harapan. Maksud saya, salah satunya, menurut saya adalah keberhasilan dari satu perjanjian yang sangat penting, yaitu Perjanjian Pelarangan Senjata Nuklir, yang disahkan lewat Perserikatan Bangsa-Bangsa, meskipun ditentang oleh semua negara pemilik senjata nuklir. Dan tetap saja, perjanjian itu berhasil mendapatkan lebih dari 50, bukan hanya tanda tangan, tapi juga ratifikasi. Sekarang perjanjian itu sudah menjadi bagian dari hukum PBB, atau bisa dibilang bagian dari hukum internasional. Memang, perjanjian itu tidak menghentikan negara-negara pemilik senjata nuklir dari apa yang mereka lakukan.
Tapi ini sebenarnya adalah seruan global di tingkat diplomatik dari negara-negara lain yang mengatakan, "Hey, tidak terjua." Bagi saya, iyo pasti depan. Saya kesal harus sebelum kepada itu pertemuan lain. Terbikin pertama Peter, lalu Ivana, masing-masing pemikiran terakhir. Maybe one more thought each. What the people around the planet understand. Kamu tahu, orang-orang di seluruh dunia sebenarnya paham hal ini. Dan menurut saya, mereka justru lebih memahaminya dulu waktu Perang Dingin. Di Amerika Serikat, saya lihat, termasuk di antara para mahasiswa saya, bahwa setelah Perang Dingin berakhir, banyak orang berpikir ancaman nuklir sudah berkurang. Mereka merasa kita sekarang aman, bahwa ancaman nuklir sudah tidak ada lagi. Padahal itu tidak pernah benar. Sejak awal kita bisa lihat dengan perluasan NATO yang dimulai sekitar tahun 90, meskipun ada janji yang mengatakan sebaliknya, posisi itu tetap berubah. Dan kalau kita lihat situasi di Ukraina, saya sering bicara soal kebohongan yang terlibat di sana. Kebohongan pertama adalah bahwa Rusia tidak diprovokasi. Di Amerika, mereka terus menyebutnya sebagai serangan tanpa provokasi. Padahal Rusia sangat diprovokasi. Bahkan banyak negarawan Amerika, setidaknya sebagian besar dari mereka, sudah mengatakan sejak tahun 90 bahwa memperluas NATO sampai ke Ukraina. Setelah kita berjanji kepada Rusia untuk tidak melakukannya, begitu mereka mengizinkan Jerman bersatu kembali, akan memprovokasi Rusia untuk berperang. Jadi, hal pertama adalah bahwa ini tidak diprovokasi. Itu kebohongan pertama. Kebohongan kedua adalah bahwa ini disebut invasi skala penuh. Kita bisa lihat apa yang dilakukan Israel di Gaza. Rusia tidak melakukan hal seperti itu di Ukraina. Mereka tidak menghancurkan negara itu jadi puing-puing. Mereka tidak menargetkan warga sipil. Kadang memang terjadi, tapi sebagian besar tidak. Jadi ini bukan invasi skala penuh. Kebohongan ketiga adalah bahwa kalau kita mengucurkan cukup banyak uang ke Ukraina, entah bagaimana, dengan uang dan senjata mereka akan bisa mengusir Rusia dari Ukraina. Itu kebohongan ketiga. Dan kebohongan keempat adalah bahwa Rusia akan menyerang satu bagian Eropa demi satu lagi kalau mereka menang di sana. Jadi kita sedang menghadapi banyak masalah. Dan kita melihat pergeseran tajam ke arah kanan di seluruh dunia. Kita melihat adanya militerisasi. Pascal, kamu sedang di Jepang. Coba lihat apa yang sedang terjadi di sana, sesuatu yang bahkan jarang sempat kita bahas. Jepang telah menggandakan anggaran militernya. Kunjungan Takeuchi ke Amerika Serikat, kata yang terlintas di pikiran saya adalah memalukan. Karena dia berkata kepada Donald Trump, "Oh Donald, hanya kamu yang bisa membawa perdamaian ke dunia. Oh Donald, kamu begitu tampan. Lihat Barron, betapa tampannya dia. Saya tahu dari mana dia mewarisi ketampanannya. Oh Donald, kami akan memberikan nilai besar lewat investasi ratusan miliar dolar." Jenis sanjungan seperti ini, sementara sebagian besar dunia sudah bisa melihat kepalsuan di baliknya. Melihat Amerika Serikat bukan sebagai pemimpin, bukan sebagai kekuatan moral, tapi sebagai sesuatu yang menipu. Dan di saat itu, kita melihat Jepang justru melakukan hal sebaliknya. Bagi saya begini ya, saya setiap tahun membawa mahasiswa ikut kelas studi luar negeri ke Kyoto, Hiroshima, dan Nagasaki. Itu berlangsung setiap bulan Agustus, dari tahun 1995 sampai 2020, sampai akhirnya kami harus berhenti karena COVID. Dan saya tahu sekarang Kishida sedang membicarakan soal menghapus 3 prinsip non-nuklir. Ada juga orang-orang di sana yang bicara tentang menghapus pasal 9, menjadikan Jepang negara normal, yang artinya negara yang suka berperang, negara yang militeristik. Itu akan berujung pada perang. Jepang akan kehilangan putra-putrinya, sama seperti yang dialami Amerika Serikat dan negara lain. Saya tidak ingin melihat hal itu terjadi. Jadi menurut saya, kita memang bicara tentang TPNW, kita bicara tentang NPT, dan kita bicara tentang diplomasi yang rasional, tapi saya tidak melihat itu benar-benar terjadi saat ini. But I don't see it happening at this point. That's why the people of the planet
Itulah sebabnya masyarakat dunia harus bersatu dan mengatakan bahwa kita butuh perubahan rezim. Kita harus menyingkirkan semua pemimpin yang suka perang dan tidak berpikir tentang perdamaian serta pembangunan. Dan hal itu akan terjadi di Amerika Serikat. Saya bilang, Trump bicara soal perubahan rezim di Iran. Tapi tempat yang benar-benar butuh perubahan rezim itu justru di Washington dan Tel Aviv. Dan kita akan melihat perubahan rezim di Amerika Serikat pada bulan November nanti. Saya juga berharap hal yang sama bisa terjadi di Israel. Walau saya belum melihat tanda-tandanya di sana, tapi itulah yang dunia butuhkan sekarang. Kita butuh jenis kepemimpinan yang berbeda, demokrasi yang jauh lebih kuat, dan jalan damai sebagai alternatif dengan cara berpikir yang baru. Saya sebenarnya dan kata terakhir Astray Wendy Fama, Ivana. Yes, so let me just say just a couple of words about the Ya, Treaty on the jadi Prohibition izinkan of saya Nuclear menyampaikan Weapons, sedikit which tentang Pascal Traktat mentioned. Pelarangan It Senjata really Nuklir. is Terima kasih bright Pascal light sudah in a very menyinggung hal dark itu. world. Traktat ini Right benar-benar now, menjadi it cahaya has terang di dunia yang 75 sangat gelap. state parties. That means, Saat ini, all states traktat that have tersebut ratified 75 the negara treaty, pihak. and Artinya another negara-negara yang 25 telah states meratifikasinya, now dan ada 25 negara penanda more tangan than lain half yang of UN sedang member berproses. states are now a Jadi part, sekarang, lebih dari a setengah party to anggota that PBB treaty, sudah and menjadi I do bagian really atau think that pihak this is an dalam important, traktat itu. Menurut saya ini pencapaian yang sangat penting, bukan not hanya just secara simbolis, symbolically, tapi also juga in dalam terms hal of pembentukan norm norma, setting, dan also dalam in memberikan terms of kesempatan really nyata giving bagi states that negara-negara don't yang have tidak memiliki nuclear senjata weapons nuklir the kind of, untuk menyuarakan keprihatinan opportunity mereka. to voice their concerns, Karena jelas, because kalau kita clearly, bicara you know, tentang if we're dampak describing global the dari perang planetary nuklir, consequences semua orang punya to kepentingan di nuclear dalamnya. war, everybody has a stake in this. The other thing that I see thinking Hal lain yang about saya the lihat, history of kalau the kita nuclear pikirkan age and sejarah thinking era about the nuklir dan times when we masa-masa actually ketika kita did benar-benar have membuat some kemajuan, progress, itu which was terjadi di the tahun 60s 60-an. initially with the Dimulai partial dengan testing, perjanjian with the larangan uji end of coba nuclear parsial yang testing in the mengakhiri uji atmosphere. coba That was a nuklir di very atmosfer. important Itu adalah perkembangan yang sangat penting dalam banyak hal. Saya bahkan berpendapat itu adalah upaya paling berhasil sepanjang era nuklir untuk menghentikan jenis uji coba yang saat itu dilakukan, yang membuat orang-orang di sekitar lokasi sakit dan juga menyebarkan debu radioaktif ke seluruh dunia. Menurut saya itu pencapaian yang luar biasa. Dan tentu saja di dekade yang sama kita juga punya NPT. Apakah perjanjian itu memenuhi semua janjinya? Tidak. Tapi apakah masih punya potensi? Dan seperti yang tadi Anda sebut, apakah itu tetap menjadi batu penjuru keamanan internasional, salah satu perjanjian terbesar di dunia? Ya, semua itu masih berlaku. Saya rasa potensinya masih ada, kita hanya perlu menuntaskannya. Tapi baik di tahun 60-an, dengan berbagai perjanjian itu, maupun di tahun 80-an ketika kita benar-benar membuat kemajuan menuju akhir Perang Dingin, kita sempat menyinggung Reagan dan Gorbachev yang mengatakan bahwa perang nuklir tidak bisa dimenangkan dan tidak boleh terjadi lagi. Semua itu, semua peristiwa itu, terjadi di masa krisis yang nyata, di masa penuh masalah besar. Perjanjian larangan uji coba parsial, misalnya, dinegosiasikan hanya beberapa bulan setelah krisis rudal Kuba. Lalu Gorbachev dan Reagan bertemu ketika jumlah hulu ledak nuklir sedang berada di titik tertinggi, setelah insiden Able Archer dan peringatan palsu pada tahun 83, saat banyak hal buruk sedang terjadi. Jadi dalam arti tertentu, harapan pribadi saya, dan saya tahu Peter juga meredakannya, ini nanti bagian ikut banyak orang. This is a real wake-up moment for people. As he said, most people almost were unaware that we even had. Seperti yang dia bilang, kebanyakan orang hampir nggak sadar kalau kita masih punya senjata nuklir sampai tahun 2022. Waktu itu jelas muncul fase baru dalam perang antara Rusia dan Ukraina, dan orang-orang mulai sadar lagi, oh ternyata kita masih punya masalah senjata nuklir. Dan sekarang, melihat hal itu ditunjukkan begitu terang-terangan oleh Donald Trump lewat pernyataannya tentang, mengakhiri peradaban. Saya benar-benar berharap ini bisa jadi peringatan besar bagi masyarakat, supaya orang-orang benar-benar paham dulu apa yang sedang dipertaruhkan dan memutuskan bahwa sekaranglah waktunya untuk bertindak. Lalu ada satu hal yang memberi harapan, yaitu TPNW.
Perjanjian itu memberi kita kerangka tentang apa yang seharusnya kita tuntut dari pemerintah, supaya orang-orang yang hidup di negara bersenjata nuklir bisa aman dan seluruh umat manusia juga bisa hidup dengan aman. Safe and to make the rest of humanity safe as well. Yeah, it's either waking up now or for Ya, sekarang saatnya kita bangun, atau umat manusia akan beristirahat dalam damai selamanya. Karena kita sudah punya kemampuan untuk menghancurkan diri sendiri sampai ke titik kiamat. Sayangnya, ada orang yang memang menginginkan itu. Tapi ada juga miliaran orang yang tidak. Jadi semoga saja kita bisa bersatu. Saya juga ingin berterima kasih pada kalian berdua. Bagi yang ingin mengikuti karya kalian, saya akan menaruh tautan publikasi kalian dan tempat orang bisa menemukan kalian. Termasuk di media sosial, di kotak deskripsi di bawah ini. Ivana, Peter, terima kasih banyak atas waktu kalian hari ini. Ivana, Peter, thank you so much for your time today. Menurut saya Pascal, Terima kasih banyak. Senang sekali bisa diundang ke sini.